Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel ini. Semoga yang menonton video ini diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Nah teman-teman, ini adalah mangga madu atau cabang dari mangga madu. Ini pohon mangga saya ini kebetulan di sini hujannya sangat lebat dan ini patah ya teman-teman, lumayan. Sayang banget. Nah ini akan kita coba manfaatkan untuk kita stek dengan cara ditancapkan langsung ke tanah dengan teknik-teknik yang sudah kita uji berhasil. Tuh, ini ada mangga madu sangat banyak nih, dan sayang banget, seharusnya kemarin dicangkok dulu, cuma saya sendiri juga nggak sempat. Ini banyak nih. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana caranya. Simak video ini. Nah mungkin ini nanti akan saya skip dulu videonya supaya durasinya tidak terlalu panjang ya. Jadi pertama-tama kita siapkan cabang-cabangnya dulu. Ini ada banyak nih, kita siapkan, kita potong-potong sekiranya nanti kira-kira 2 jengkalan gitu, supaya dari unsur kambiumnya itu mencukupi, karena akar itu nanti bisa tumbuh karena ada kambium. Makin banyak cadangan kambiumnya, bakal potensi untuk pertumbuhan akar juga akan semakin tinggi. Oke, saya siapkan dulu cabang-cabangnya. Nah teman-teman, ini cabang yang sudah kita siapkan tadi, ada sebagian karena belum selesai, masih banyak banget. Kira-kira kalau bisa bisa jadi nanti sekitar ada 100-an. Jika kita potong sekitaran 2 jengkal atau sekitaran 40 cm-an, ada sekitaran 100 nanti. Nah ini sebagai contohnya kita sudah siapkan batangnya yang tadi, ini kita ambilnya. Nah kemudian kita siapkan media tanamnya juga, ini campuran dari kokopit, kemudian ada sekam, terus kemudian ada tanah, dan kita juga menambahkan asam amino, serta untuk membooster dari kambiumnya kita nanti tambahkan unsur nitrogen juga. Jadi ada beberapa campuran. Yang pertama ada kokopit, sekamnya sekam mentah, kemudian ada tanah, terus ada asam amino, ada unsur nitrogen yang kita tambahkan. Jadi ada 5 yang kita gunakan. Jadi kalau teman-teman tidak ada beberapa bahan tersebut, bisa memakai tanah juga tanpa campuran apapun juga bisa, tapi unsur keberhasilannya juga akan sangat menipis jika hanya menggunakan ini. Tapi kalau kita gunakan 5 bahan itu, tingkat keberhasilannya akan semakin tinggi gitu. Jadi apabila teman-teman membutuhkan media tanam ini, bisa saya kirimkan, linknya ada di Shopee di dalam keterangan video ini teman-teman. Oke, langsung saja kita buat ini. Mungkin ini kita taruh dulu ya. Oke, kita tambahkan unsur asam amino, tambahkan secukupnya saja. Tujuannya ini untuk mendistribusikan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dari tanaman, tujuannya itu. Terus kemudian kita juga tambahkan unsur nitrogen. Unsur nitrogen yang kita pakai yaitu NPK dengan kandungan N-nya tinggi, yaitu 16. Kita tambahkan sedikit aja segini, tujuannya untuk memancing akar. Itu ya teman-teman, kita tambahkan. Setelah itu kita aduk menggunakan cetok. Oke, jika sudah, kita anggap ini sudah rata. Jika sudah, kita siapkan nih polybag. Kita pakai ukuran 35-30. Kita masukkan.
Nah, tujuannya kita menggunakan kokopit ini untuk mengikat mengikat air ya teman-teman. Jadi airnya supaya tidak cepat hilang, kita pakai ini kokopit. Kemudian untuk sekamnya ini kita gunakan untuk rumah dari mikroba yang ada di dalam media. Jadi mikroba ini tujuannya untuk supaya mempercepat atau memperbanyak unsur hara di dalam media tanah itu. Karena seperti itu. Jadi semua bahan yang kita pakai ini sudah teruji oleh jurnal ilmiah. Jadi itu bisa kita pastikan bahwa tingkat keberhasilannya juga akan semakin tinggi. Oke, teman-teman. Oke. Kita siapkan beberapa. Sebenarnya media ini bisa juga dipakai untuk bunga kayak gitu, vas bunga, atau ketika teman-teman turun cangkok bisa menggunakan ini juga. Tapi kebanyakan juga dipakai untuk penanaman bunga. Bagi teman-teman yang memiliki bunga tanaman hias di rumah bisa menggunakan media tanah ini. Oke. Ini nggak usah kita isi full ya, supaya untuk menghemat juga. Oke, masukkan. Jangan di skip teman-teman di video ini, karena terkadang itu saya lupa ya, kalau nggak ada yang tanya. Itu bukan bermaksud saya tidak nggak mau berbagi informasi ya, cuma terkadang saya lupa apa yang harus disampaikan, itu lupa. Mending jika teman-teman ada pertanyaan langsung saja tanya di kolom komentar, nanti sebisa saya jawab itu. Kita siapkan dulu. Oke. Teman-teman yang memiliki mungkin mangga di depan rumah, atau memiliki pohon-pohon yang lain seperti jambu atau kelengkeng, bahkan alpukat, durian, itu bisa pakai teknik ini, teknik memperbanyak tanaman menggunakan stek, atau bisa juga menggunakan cangkok juga bisa. Tuh, cuma berhubung ini tadi istilahnya sempal cabangnya, yaitu ya udah kita stek aja, daripada dibuang kan sayang nih. Lumayan ketika ini nanti jadi bisa dijual lagi. Nah, ini teman-teman sudah siap. Kita siapkan media-medianya tadi di polybag. Oke, mungkin bisa digeser sedikit. Nah, kita siapkan, kita di ataskan sedikit. Nah, jika sudah, kita ambil ini, kita singkatkan dulu supaya tidak mengganggu. Oke, jika sudah, kita pakai yang lumayan besar, atau kita contohkan yang kecil dulu, cabang yang kecil dulu ini. Nah, ini nanti kita potong, kita pangkas-pangkas supaya untuk mengurangi penguapan dan untuk mengurangi beban di atas ya teman-teman. Oke, ini ukurannya sejempol. Kita buang dulu daun-daunannya. Nah, ini bagus nih, pakai hitam, terus yang atas hijau. Kita buang, bisa dibuang semuanya tanpa ada daun juga bisa, tapi kita buang di sini. Ini kita buang di sini juga. Jadi segini aja, kita sisakan beberapa daun. Tuh, ini kita campurkan dulu. Oke, jika sudah, yang bawah ini kan ini nih kayak gini. Nah, ini kita runcingkan ya teman-teman, modelnya diruncingkan. Ini tekniknya, ini jangan sampai salah, makanya simak video ini terus. Ini kita runcingkan, bisa memakai pisau atau bisa memakai gunting. Nah, ketika runcing seperti ini, kemudian pisau saya hilang. Nah, jika sudah seperti ini,
kita juga yang ada di sini nih kita sayat sedikit ya teman-teman. Nah ini kita sayat ke bawah, ini kan jelek nih, ini kita hilangkan dulu. Rapikan. Oke, jika sudah seperti ini kita sayat pinggir-pinggirnya gini, modelnya ke bawah ini. Set. 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 Supaya karena kan pertumbuhan akar kan dari kambium atas nih, ini kan atas, ini bawah. Dari atas dia turun ke bawah, kemudian terkumpul dan kemudian menjadi akar. Gitu konsepnya, seperti itu. Jika sudah, kita juga memakai bawang merah. Bawang merah ini mengandung unsur ZPT atau unsur auksin yang tinggi, dimana ini bisa untuk memicu pertumbuhan akar supaya lebih cepat. Gitu. Kita iris, kemudian kita oleskan di sini. Kemudian di sini tujuannya yang tadi dirobek-robek tadi, disayat-sayat tadi, tujuannya supaya ini ya dari bawang merah, airnya bawang merah ini bisa masuk ke dalam ya teman-teman, tujuannya seperti itu. Oke, jika sudah, kita ambil satu medianya, kemudian langsung kita tancapkan. Ini sudah kita tancapkan, kita padatkan juga. Oke, kita masukkan lagi sisa-sisa yang ada di sini, media tanamnya. Oke, terus kemudian ini disisakan yang atas, tujuannya adalah supaya ada sela untuk menambahkan dari sekam. Teman-teman yang butuh sekam juga ada di Shopee, linknya di bawah di dalam komentar. Kita masukkan sekam untuk mengurangi penguapan juga yang ada di dalam media tanamnya gitu. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini dapat satu pohon. Oke, kecil sini. Oke, setelah itu apakah kita sungkup? Tidak, kita tidak pernah menyungkup karena beberapa pengalaman ketika ini nanti muncul tunas terus sungkupnya dilepas, maka tunas yang kecil itu pasti akan layu karena dia perlu adaptasi di dalam ruang terbuka. Daripada itu sia-sia, mending kita biarkan begini aja gitu. Tapi jangan sampai ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung, atau kita teduhkan saja. Nah biasanya kita teduhkan di sini. Nah kita teduhkan di sini. Oke. Mungkin satu aja ya teman-teman, supaya video ini tidak terlalu panjang. Yang kita contohkan, nanti kita akan lakukan beberapa. Ada yang batang besar juga. Ini diameternya sekitar berapa ya? Sekitar 7 mungkin, 7 sampai 7 meter, 7 cm. Kita pakai yang batang besar. Ini nanti juga akan tekniknya, caranya juga sama. Kita akan tancapkan di sini, kita berikan dari unsur dari bawang merah, atau mungkin kita coba lakukan aja ya teman-teman. Oke, ini sudah gini kan, sudah kita siapkan. Ini tanpa daun, kita siapkan, kita berikan, kita sayat-sayat dulu sama seperti tadi, bawah ke bawah ke bawah ke bawah. Jangan lupa kalau memilih batang itu ada yang tunas airnya di sini, supaya ini nanti kan tumbuhnya dari daun-daun muda atau tunas-tunasnya kan di sini ada gitu. Habis itu kita berikan bawang merah, ininya. Oke, kita oleskan. Pastikan hidup itu kalau akarnya sudah ada, kalau masih tumbuh tunas itu belum bisa. Biasanya kalau mangga teman-teman itu
setelah kita tanam 1 minggu akan tumbuh tunas. Kemudian di 2 minggu sampai 3 minggu itu adalah masa penentuan tumbuhnya akar. Jadi kalau saat itu tumbuh akar ya udah berarti dipastikan tanaman atau stek ini berhasil. Tuh, oke. Langsung saja kita masukkan di sini. Tancapkan. Di atasnya kita berikan sekam. Oke, ini yang batang besar ini, jangan terlalu besar ya polybagnya, karena kalau terlalu besar akarnya itu untuk tuanya itu akan sangat lama. Kalau segini kan nanti cepet melingkar di polybagnya ini itu. Oke, ini juga akan kita simpan di tempat yang teduh di bawah tanaman kita yang lain. Oke. Ini ya teman-teman, ini yang batang kecil, ini yang batang besar, dan kita lakukan semuanya ini nanti. Oke. Sekian yang dapat saya berikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, untuk saya dan untuk teman-teman. Dan pastinya jangan lupa untuk tombol klik subscribe di bawah dan klik tombol like apabila teman-teman menyukai video ini gitu. Oke, sekian yang dapat saya berikan. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, dan dilancarkan semua kegiatan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.